Halo sahabat pembelajar. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai apa nih? Kita nih akan belajar mengenai kegiatan ekonomi yaitu distribusi dan konsumsi. Nah, hal ini masuk ke dalam kompetensi dasar yaitu KD3.3 yaitu tentang menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Indikator kegiatan pembelajaran pada pembelajaran kedua ini yaitu adalah siswa dapat memahami pengertian distribusi, yang kedua siswa dapat menyebutkan faktor-faktor distribusi, yang ketiga siswa dapat memahami pengertian konsumsi, yang keempat siswa dapat menyebutkan faktor-faktor konsumsi, yang kelima siswa dapat memahami teori perilaku konsumen, yang keenam siswa dapat menerapkan teori perilaku konsumen. Nah, yang pertama ini ada gambar. Gambar apakah ini? Ini kan ada dua gambar. Nah, kira-kira gambar apakah ini? Ya, betul banget. Gambar ini adalah yang pertama, gambar di sisi kiri saya, yaitu gambar orang belanja. Di situ ada paper bag. Yang kedua ada gambar kurir yang sedang membawa kardus paket. Dari kedua gambar ini, kegiatan apa yang dilakukan? Kalian bisa menulisnya di kolom chat. Nah, kegiatannya yang pertama sebelah kiri saya adalah kegiatan apa tadi? Kita kan udah tahu judul kita yaitu adalah distribusi dan konsumsi. Berarti kalau belanja itu apa? Konsumsi, benar banget. Kalau yang pertama di sebelah kiri saya yang ada paper bag itu gambar konsumsi, dan yang Bapak kurir ini membawa kardus itu adalah kegiatan distribusi. Nah, kan kita kan udah tahu tadi ya, kita kan bahas apa? Bahas mengenai konsumsi dan distribusi. Kalau boleh tahu apa sih itu distribusi? Apa kira-kira ya? Distribusi itu apa sih gitu kan? Kita buat bingung nih. Dengan distribusi itu apa? Bapak paket tadi tuh ngapain ya? Gitu kan? Pusing nggak tuh mikirin distribusi itu apa? Udah pegang kepala. Kalau nggak tahu, mungkin kalian lebih tahu sih kalau apa sih yang dilakukan. Jadi kalian tulis aja di kolom chat kegiatan distribusi seperti apa yang kalian ketahui di sekitar kalian. Gitu. Apa saja? Oke, bagus banget jawabannya udah bagus-bagus sebenarnya. Nah, yang selanjutnya yaitu distribusi itu gini Mas bingung ya. Jadi distribusi itu adalah kita menyalurkan barang atau jasa yang dihasilkan dari oleh produsen ke konsumen. Itu arti dari distribusi. Nah, dari distribusi itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Apa aja nih faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi? Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi. Kalian tahu nggak apa? Apa kira-kira? Kalian kalau tahu boleh ditulis di kolom chat ya. Jadi ada pasar. Pertama yaitu bergantung pada jumlah konsumen, letak geografis, jumlah pesanan, kebiasaan konsumen dalam membeli. Nah, di sini pasar itu juga sebagai faktor yang mempengaruhi distribusi. Karena apa? Eh, Jumlah konsumen juga mempengaruhi jumlah yang didistribusikan kepada konsumen. Terus letak geografisnya bagaimana agar pendistribusian sesuai dengan letak geografis. Terus jumlah pesanan. Jadi tahu nih kalau masa pesanannya sedikit kita bawanya kontainer kan nggak mungkin. Kalau bawa kontainer berarti pesanannya banyak banget atau pesanan itu akan dikirim ke luar negeri, kan? Nah, kebiasaan dalam pembelian konsumen. Bagaimana biasanya konsumen membeli? Konsumen langsung datang tuh biasanya ataupun kita samperin konsumennya atau konsumennya eh, kita barangnya kita drop dulu di suatu tempat konsumennya datang. Itu kan bergantung pada konsumen. Gimana biasanya kebiasaan mereka membeli. Nah, yang kedua yaitu ada produk, yaitu produk adalah objek fisik barang yang seperti berat barang, terus ada juga pengemasannya bagaimana, itu kan produk. Itu kan produk ya, yang terlihat fisiknya bagaimana. Yang ketiga yaitu ada produsen. Produsen yaitu di sini produsen apa sih berpengaruh
bagaimana produsen ini memberikan pelayanan kepada konsumen melalui perantara. Perantaranya distributor, distribusi tadi. Itu bagaimana dari produsen, kan produsen nggak langsung tuh ketemu konsumen, ada distribusinya. Lah bagaimana sih distribusi ini melayani konsumennya bagaimana gitu. Mentreatment konsumennya bagaimana agar si konsumen ini senang, agar konsumen ini membeli lagi produk dari produsen itu. Yang kedua, perantara. Si perantara ini adalah distributor yang mengantarkan. Di sini juga dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh ongkos penyaluran barang dan volume penjualan barang. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini kan udah distribusi, berarti materi berikutnya apa kira-kira? Apa kira-kira? Jadi materi berikutnya yaitu, nah kalau kita tahu distribusi itu apa, kalau konsumsi itu apa sih gitu kan? Kalau kita udah tahu distribusi kan dari produsen ke konsumen, penyaluran barang atau jasa. Terus bagaimana? Apa itu konsumsi? Gitu. Konsumsi adalah bagian dari yang dilakukan oleh konsumen. Konsumsi itu apa sih? Gitu. Kalian makan itu ngapain sih gitu? Apa sih yang kalian habiskan? Gitu kan? Apa kira-kira? Gampang kan sebenarnya? Apa tuh yang kalian habiskan? Kalau di dalam menyebutkan arti konsumsi, apa konsumsi itu sebenarnya? Good, jawaban kalian udah bagus. Jadi konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Jadi konsumsi itu kayak kalian makan, berarti kan kalian menghabiskan makanan di piring itu. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian. Contohnya seperti itu. Itu contoh gampangnya kalau kalian belajar konsep gitu kan. Nah, kalau faktor produksi itu ada apa aja? Kalau produksi ada apa aja tuh? Dalam ekonom konsumsi itu ada dua faktor. Clue-nya dua faktor nih. Dikasih clue dulu. Biar kalian mikir kemarin nonton videonya apa ya gitu. Apa ya yang ada di materi modulnya? Dua faktor apa nih gitu kan. Jadi dua faktor itu adalah faktor ekonomi dan faktor dan faktor non ekonomi. Dalam faktor ekonomi itu ada apa aja? Dipengaruhi oleh apa? Faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Gimana tuh? Kalau kalian mungkin pakai SMA, kita kan belum kerja, nggak punya pendapatan, gitu kan ya? Bukan itu, tapi uang yang kalian miliki atau budget uang yang kalian miliki untuk berkonsumsi, buat beli pulsa, buat jalan-jalan, buat nongkrong dan lain sebagainya. Tingkat harga kan mikir tuh uangku cuma segini, harga berapa aja yang bisa aku beli gitu kan. Harga produknya dalam harga range harga berapa, ngopinya di mana nih, karena budget lainnya cuma 15.000 misalkan. Ngopinya hanya di tempat yang cocok dengan range harganya. Terus kesediaan barang dan jasanya gitu. Misalkan ngopi, aku tuh pingin ngopi misalkan americano gitu. Terus itu nggak ada, itu kan nggak memenuhi faktor ekonomi dari kalian gitu kan ya. Kalau faktor non ekonominya apa sih faktor non ekonominya? Faktor ekonomi dipengaruhi oleh jumlah keluarga, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sosial budaya, agama dan adat. Nah, jumlah keluarga gimana sih kok mengaruhi faktor non ekonomi? Kalau kalian bayangkan di keluarga kalian ada 5 orang, ada ayah, ada mama, ada kalian, ada adik-adik kalian gitu kan. Pasti kan budget orang tua kalian ataupun uang orang tua kalian ini dipengaruhi juga konsumsi kalian gitu kan. Mungkin kalau anaknya satu mungkin banyak ya uang sakunya, tapi kalau anaknya tiga berarti kan dibagi-bagi tuh. Jumlah keluarga mempengaruhi konsumsi kita akhirnya. Tingkat pendidikan juga sama gitu kan, pengetahuan kita nih. Nah, kalau kita biasanya karena kita udah modern, kita udah gampang sekali cari promo cashback dan sebagainya gitu kan, karena pengetahuan kita tinggi. Kalau yang nggak pengetahuannya nggak terlalu tinggi, mungkin kita belinya secara konvensional ataupun kita nggak banyak varian konsumsi yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu lingkungan tempat tinggal. User circle di tempat tinggal kalian bagaimana konsumsinya? Mereka itu yang konsumsinya itu yang apa namanya, konsumtif atau tidak, atau mereka itu yang gimana ya, mereka itu yang konsumsinya itu bagaimana gitu kan. Akhirnya kan tetangganya karena lingkungan kalian misalkan orangnya itu suka pedas semua, maka tentunya suka makan pedas gitu kan.
Nah, lingkungan sosial, budaya, dan agama juga mengaruhi konsumsi dari faktor non ekonomi, gitu kan. Kenapa kok mengaruhi konsumsi? Ketika ada pesta adat, ada pesta agama dan sebagainya, itu kan pasti mempengaruhi ekonomi kalian, gitu kan, ataupun konsumsi kalian, gitu. Nah, yang selanjutnya itu dalam konsumsi itu ada teori konsumsi. Nah, teori konsumsi ini kira-kira apa sih teori konsumsi? Dalam teori konsumsi ada pendekatan. Berapa pendekatan dari teori konsumsi? Gitu. Ada berapa pendekatan? Berapa? Dua. Oh, betul. Betul banget. Dalam teori konsumsi ada dua pendekatan. Yang pertama apa sih? Yaitu pendekatan apa? Kardinal, benar. Pertama yaitu pendekatan kardinal. Yaitu pendekatan kardinal menekankan kepada apa nih? Pendekatan kardinal yaitu kepuasan konsumen didapatkan dengan mengkonsumsi barang atau jasa yang dapat diukur dengan satuan tertentu. Dalam pendekatan kardinal dalam teori konsumsi, jadi kepuasan konsumen itu didapatkan dengan mengkonsumsi barang atau jasa yang dapat diukur dengan satuan tertentu, gitu. Nah, terus di dalam pendekatan kardinal itu ada dua hukum. Pertama yaitu hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Nah, hukum Gosen 1 dan Gosen 2 ini ada teori yang terkenal banget. Di dalam hukum Gosen 1 ada teori yang namanya yang diungkapkan sama Bapak ekonomi yang terkenal juga. Itu Bapak David Ricardo yang berbunyi yaitu The Law of Diminishing Marginal Utility. Yaitu ketika kepuasan itu sudah mencapai titik maksimum, maka kepuasan itu akan turun. Seperti itu. Kalau kalian bingung ya, The Law of Diminishing Marginal Utility itu gimana sih gitu. Kalian bisa menggayangkan bahwa kalau kalian makan satu piring itu merasa cukup, 2 piring kenyang, 3 piring kalian sudah muntah. Kenapa? Karena udah banyak banget yang dimakan, 2 piring aja udah kenyang gitu kan. Maka dari itu. Itulah bisa gambaran atau konsep yang gampang dipahami dari maksud Bapak David Ricardo tentang teori The Law of Diminishing Marginal Utility, yaitu tambahan kepuasan. Tambahan itu ketika sudah mencapai titik maksimum, maka atau kita bilangnya gini, tambahan itu akan semakin menurun ketika total kepuasan kita sudah mencapai maksimum. Jadi di dalam kurvanya nanti kita akan lihat nih nanti di hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Kita akan bahas di next slide. Nah, yang kedua ada pendekatan ordinal. Oh, pasti pendekatan ordinal jadi bingung ya. Pendekatan ordinal yaitu kepuasan manusia dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang tidak dapat diukur dengan satuan, tetapi hanya bisa dibandingkan dan lebih menekankan pada preferensi. Kalau dalam kardinal tadi bisa apa namanya? Dapat diukur dengan satuan tertentu, tapi kalau menurut pendekatan kardinal nggak bisa. Kenapa? Karena preferensi setiap orang berbeda-beda, gitu kan. Dan orang itu juga punya pilihannya, gitu. Jadi kepuasan orang juga tidak bisa diukur atau diukur dengan satuan, tetapi bisa dibandingkan lebih mereka pada preferensi. Misalkan, ini juga nanti akan dibahas di next slide juga. Kita akan mendalami si pendekatan ordinal di next slide. Oke, good books. Selanjutnya yaitu hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Kalau kita ingin memahami hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2, apa sih beda dari dua hukum ini? Apa ya? Bikin pusing kali ya? Bikin pusing banget di kepala. Apa tuh bedanya tadi? Hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2 kan nggak tahu. Cuma tahu hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Dan ada namanya hukum yang diungkapkan sama Bapak David Ricardo, yaitu The Law of Diminishing Marginal Utility. Nah, apa ya? Aduh, pusing. Jadi pegang kepala tuh ya. Kalian udah mulai pegang kepala nggak? Karena pusing. Jadi jangan pegang kepala, tapi kita cari informasinya. Apa? Bagus, bagus. Udah ada yang jawab. Yo, bagus. Gitu kan. Nah, hukum Gosen 1 kita gini. Nah, ini gambar apa? Apel, satu kan.
Kalau hukum kosen 2, tadi kan kita udah bahas tuh ya. Karena saya tadi bilang di next slide itu ada kita bahas tentang hukum kosen 1 dan hukum kosen 2. Nah, hukum kosen 1 dan hukum kosen 2 apa sih bedanya hukum kosen 1 sama hukum kosen 2? Di sini, apa tuh bedanya? Menurut kalian apa? Mulailah berpikir, mulai cari informasi. Kemarin tuh baca modulnya apa ya, gitu kan? Apa kira-kira? Makin pusing, udah pegang kepala. Apa? Oh good, ada yang jawab tuh. Bagus banget. Very good. Nah, hukum kosen 1 itu kalau kalian dari gambar ini, kira-kira apa? Ini gambar apa? Apel. Dan hukum kosen 2 apa? Kosen 2 apel dan manggis. Nah, di dalam hukum kosen 1 itu menekankan kita akan menghitung preferensi kita dalam menghitung atau total kepuasan atau marginal kepuasan kita atau marginal utility kita untuk menghitung satu benda ataupun satu barang atau satu jasa yang kita konsumsi. Itu lebih gampangnya. Ini konsep lebih gampangnya. Kalau kalian nanti belajar konsepnya yang pengertian kan ribet ya, terlalu panjang. Nah, hukum kosen 2 apa? Ini ada dua barang. Jadi dari hukum kosen 2 untuk menentukan marginal utility ataupun kepuasan yang seperti apa atau yang seberapa. Itu tidak hanya dilihat dari satu jenis barang, tapi bisa dua jenis barang atau lebih, gitu kan. Nanti di situ muncul tuh kombinasi-kombinasi, gitu kan ya. Kombinasi manakah yang sesuai dengan kita, gitu kan. Ketika di situ berdasarkan budget kita ataupun budget lain atau garis anggaran kita menganggarkan beli si apel dengan si manggis ini dengan budget 32.000 misalkan. Gitu kan. Berapa sih jumlah apel dan manggisnya yang bisa kita beli gitu kan? Dengan tingkat kepuasan berapa? Seperti itu. Atau bisa aja itu ada apel, manggis, jeruk dan sebagainya. Bisa lebih kan gitu. Next slide yaitu tentang pendekatan ordinal. Tadi kan kita udah bahas tuh di depan ya pendekatan ordinal itu apa sih? Ya? Jadi pendekatan adalah kepuasan manusia yang dapat dalam mengonsumsi barang atau jasa yang dapat diukur dengan satuan tetapi tidak dapat diukur dengan satuan tetapi hanya dapat dibandingkan dan lebih menekan pada preferensi yang tadi. Lebih tepatnya kita akan bahas di next slide berikutnya. Oke, jadi terima kasih. Kita next slide dulu untuk membahas tentang rumus-rumus dari hukum kosen 1 dan hukum kosen 2 serta pendekatan ordinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat belajar. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh mengenai teori-teorinya, mengenai bunyi hukum kosen 1, kosen 2, pendekatan ordinal. Nah, sekarang ini kita masuk kepada implementasinya dari si hukum kosen 1 nih pertama ya. Jadi si hukum kosen 1 ini di sini akan ada tabel yang berisikan ilustrasi dari kegiatan konsumsi di hukum kosen 1. Nah, dalam hukum kosen 1 kan tadi ada yang disebutkan bahwa kita akan menghitung yang namanya marginal utility atau tambahan kepuasan. Nah, di dalam menghitung marginal utility ataupun yang sering disebut dengan menghitung tambahan kepuasan, di sini itu menggunakan apa sih ketika menghitung tambahan kepuasan di dalam hukum kosen 1, yaitu menggunakan rumus MU sama dengan delta TU per delta Q. Apa sih maksudnya MU ini marginal utility? Itu adalah maksudnya adalah tambahan kepuasan. Setelah kita mengonsumsi, itu kan kita dapat kepuasan. Nah, setelah mengonsumsi lagi, itu kan kita juga mendapatkan kepuasan. Nah, nanti di antara konsumsi pertama dan kedua, itu terdapat tambahan kepuasan ketika kita mengkonsumsi barang di
yang kedua seperti itu. Misalkan di sini dilihatkan di mana sih maksudnya MU ini. Nah, di sini maksudnya MU itu dilihat dari rumus delta TU per delta Q. Atau lebih mudahnya memahami rumus ini yaitu menggunakan rumus MU sama dengan TU2 min TU1 per Q2 min Q1. Yaitu bagaimana sih TU2 min TU1? Jadi TU itu apa sih TU? TU itu, nah kalau sebelum TU ya, masuk ke segitiga ini apa sih? Segitiga ini sebenarnya selisihnya. Ataupun selisih pada waktu kita mengkonsumsi kedua dengan pertama, itu selisihnya berapa? Gitu loh. Q-nya juga sama, Q itu adalah kuantitasnya atau barang yang kita konsumsi, unit barang yang kita konsumsi, selisihnya berapa? Seperti itu. Nah, kita langsung masuk aja ke penerapan rumusnya. Yaitu di sini ketika kita menghitung ini, Q sama dengan 0, TU sama dengan 0, maka berapa marginal utility-nya? Secara logis, ketika kita sebagai seorang manusia tidak punya atau tidak mau konsumsi barang, maka tidak punya kepuasan. Total kita nggak punya. Akhirnya apa? Tidak ada marginal utility-nya atau tidak ada tambahan kepuasannya. Nah, baru yang kedua. Yang kedua kita mengonsumsi satu unit barang dengan total kepuasan 10. Berapakah marginal utility-nya? Maka di sini adalah MU sama dengan TU sama dengan ya. Sama dengan 10 karena TU2-nya adalah 10 dikurang dengan 0 per Q2-nya berapa? Q2-nya 1 per 0. Maka sama dengan berapa? Sama dengan 10 banding 1. Atau 10 bagi 1 sama dengan 10. Maka di sini ditulis 10 sama halnya berikutnya. Gitu kan ya. Berikutnya adalah MU sama dengan 18 min 10 per 2 min 1 sama dengan 8 per 1. Maka berapa? 8. Berikutnya sampai ke bawah juga sama gitu loh. Kalau kita melihat dari sini kan gini ya. Ini berapa selisihnya dengan ini? Ketika ini 10 dikurang 0, maka hasilnya berapa? 10. Ini dulu ya, Q-nya. 1 dikurang 0, 1. 2 dikurang 1, 1. 3 dikurang 2, 1. 4 dikurang 3, 1. 5 dikurang 4, 1. 6 dikurang 5, 1. 7 dikurang 6, 1. Sama halnya dengan seperti ini. 4 dikurangi 18 berapa? 6. 28 dikurangi 24, 4. 30 dikurangi 28, 2. 30 kan 30, 0. 28 dikurangi 30 berapa? 28 kurangi 30 minus 2. Nah, disinilah kelihatannya, gitu kan ya. Terus kalau gini gimana lihat marginal utility-nya? Gimana hukum yang disebutkan Bapak David Ricardo mengenai the law of diminishing marginal utility itu yang kayak gimana? Pasti kan kalian bingung, kita gambar aja kurvanya. Gini ya. TU-nya berapa? Kita hitungnya dari sini. Ini kan kuantitasnya ya. Ini TU-nya. Jadi TU-nya itu mulai berapa tadi? 0, 10, 18, terus 24, 28, 30 dan udah ya itu ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketika mengkonsumsi 1, total posisinya 10, 2, 18, 3, 24, terus 4 itu 28, 5 30, 6 30, dan 7 adalah 28. Nah, garis inilah menunjukkan namanya the law of diminishing marginal utility. Ditandai dengan apa sih kok the law of diminishing marginal utility ya? Ataupun tambahan kepuasan yang seperti apa sih gitu kan? Ini loh sebenarnya penurunan di sini. Ini kan turun ya. Bentar. Ini kan turun. Ini kan turun. Dari titik turun inilah disebutnya hukum the law of diminishing marginal utility itu terjadi.
Jadi titik tertentunya di mana? Setelah dia mencapai puncaknya di sini, dia akan turun ke bawah. Kenapa? Karena udah faleh atau udah kekenyangan. Kalau makannya udah kenyang, makan satu piring oke, minum ya. Ini misalkan ibaratkan minum satu gelas oke, dua gelas oke, tiga gelas oke, empat gelas oke, lima gelas oke, 16 oke, 7. Ini sudah dia mulai 7 itu udah minus, gitu kan? Udah mulai minus. Apa total kepuasannya? Kalau dilihat dari marginal kepuasannya, itu kurvanya akan cenderung menurun dari 10, 8, 6, 4, 2, 0 sampai minus 2. Kita lihatnya di mana? Ini kan MU-nya. MU-nya mulai berapa? Mulai 10, 8, 6, 4, 2, 0, minus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan kelihatannya nantinya ya. Ketika 1 berapa? 10. Ketika 2 berapa? 8. Ketika 3 berapa? 6. Ketika 4 berapa? Ketika 4 berapa? Ketika 4 itu adalah 4. Ketika 5 berapa? 5 itu 2. Ketika 6 berapa? 0 di sini. Ketika 7 berapa? 7 minus 2 di sini. Nah, ini kan akan menunjukkan garis yang seperti ini ya. Ini kan garis seperti ini loh. Penurunan. Marginal utility-nya juga akan menurun. Tetapi tambahan kepuasan ini kan dilihatnya dari mana? Dari kalau hukum the law of diminishing utility adalah total kepuasannya akan terlihat. Dari total kepuasan itu akan terlihat hukum the law of diminishing marginal utility itu akan terlihat seperti itu. Gitu. Jadi untuk kehidupan sehari-hari gimana sih ini untuk membuat keputusan. Keputusan kita kapan sih kita kenyang? Kapan sih kita mencapai titik kepuasan? Kapan sih kita sudah melebihi titik kepuasan atau kita sudah sangat faleh? Gitu kan ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kalian udah paham sih hukum Gosen 1 mengenai satu barang yang dilihat. Nah, di dalam hukum Gosen 2 tadi apa? Di sini ada dua barang atau lebih yang dilihat. Kenapa sih kok ada dua barang atau lebih yang dilihat di dalam hukum Gosen 2? Karena setiap orang, setiap individu itu kan tidak mungkin mengonsumsi satu barang, tapi dia bisa mengonsumsi beberapa barang. Nah, di sini kita ada dua barang, yaitu barang unit A dengan barang unit B. Nah, dimisalkan di sini adalah selanjutnya yaitu hukum kosen 2. Setelah hukum kosen 1, kita belajar menghitung marginal utility untuk satu kombinasi barang. Nah, ini ada dua kombinasi barang ya. Atau dua barang atau lebih sebenarnya dalam hukum kosen 2 itu sebenarnya ada dua barang atau lebih yang bisa kita konsumsi dan kita akan tahu seberapa besar kepuasan maksimum kita bisa tahu barang mana atau kombinasi manakah yang bisa kita penuhi gitu kan. Di sini ada suatu uh, ilustrasi atau case study, yaitu Pak Hendra mempunyai pendapatan sebesar berapa ini, kita highlight pendapatannya Pak Hendra. Pak Hendra itu punya pendapatan Pak Hendra ini punya pendapatan berapa sih gitu kan ya. Pak Hendra punya pendapatan ini. Pak Hendra punya pendapatan sebesar kecoret. Pak Hendra punya pendapatan sebesar 2.400.000. Ini pendapatan Pak Hendra. Pak Hendra ingin membeli dua jenis barang, yaitu barang apa aja yang ingin dibeli Pak Hendra? Yaitu di sini ada barang A dan barang B. Selanjutnya yaitu berapakah dengan harga masing-masing barang berapa? 200.000 dan 400.000 per unit ya. Jadi di sini gini, kita kan udah tahu nih apa aja yang ini beli. Pertama adalah besaran pendapatan, disuruh sini pendapatan. Kita ibaratkan di sini lebih gampangnya pendapatan itu adalah P. Pendapatan sama dengan 2.400.000.
Terus barangnya apa? Ada barangnya atau jenis barangnya. Jenis barang yang ingin dibeli apa? A dan B. Nah, berapa harga masing-masing barangnya atau PX atau PA? Harga barang A yaitu 200.000. 200.000 per unit. Dan barang B atau PB sama dengan 400.000 per unit. Nah, di sini kita bisa menghitung kan? Di sini kita bisa menghitung tuh mulai karena udah tahu nih hitungan PAPB-nya berapa, pendapatannya berapa. Ini dari tabel ini kan udah tahu total kepuasan, marginal utility, yang belum tahu apa? MUA per PA. Nah, kombinasi apa namanya? Marginal ini. Marginal ini kita akan menghitung kombinasi manakah yang cocok dengan gaji atau pendapatan 2.400.000. Nah, di sini kita disuruh menghitung jumlah barang A dan B yang dapat dikonsumsi oleh Pak Hendra agar terdapat keseimbangan konsumen atau kepuasan maksimum. Nah, di sini ada notes. Kalian harus memperhatikan notes yang diberikan. Notes-nya apa? Notes-nya adalah pendapatan dihabiskan untuk mengonsumsi barang A dan B. Di sini kita bisa melihat berapakah ketika rumusnya adalah MU X sebenarnya per PX sama dengan MUY per PY atau sama dengan titik-titik MUZ per PZ. Nah, maksudnya gimana? Berarti kita harus mencari barang yang sama dengan antara X dan Y-nya sama, gitu kan? Berarti kita mulai menghitung MUX dan MUY yang sama. Nah, dengan menghitungnya bagaimana? Menghitungnya itu kita masukkan aja nih kan ya. Kalau ini kan udah kelihatan ya, masa ada MU berapa? Ini kan sebelumnya berarti kita nggak marginal utility 0 dengan harga itu ketika 0 dibagi dengan harga maka hasilnya juga 0. Di sini 0, di sini di MUY-nya ataupun di MUB-nya 0 juga. Nah, kita masuk nih ke MUA per BA. Yang awal ya, yang dalam ini ya, yang unit pertama ya, kita ngitung yang unit pertama. Contohnya aja. Di sini ada MUB per BB. Nah, dihitung dulu pertama. Itu rumusnya ya. MUA per PA sama dengan berapa itu? Kita lihat kan marginalnya 70 dibagi dengan 200 berapa kira-kira hasilnya? Hasilnya yaitu 0,00035. Dan ini ada 90 yang B ya, yaitu MUB per PB sama dengan 90 per 400. Hasilnya berapa sih? 90 per 400 yaitu 0,00025. Nah, ini perlu dihitung di sini masukkan ya 0,00025 dan 0,00035. Kita hitung sampai ke bawah dengan rumus yang sama. Dengan rumus yang sama kita hitung sampai ke bawah. Nah, hasilnya itu seperti ini nantinya. Hasilnya seperti ini. Nah, diketahuilah ada berapakah ini yang sama di sini kan? Di sini kelihatan kan, dilihatkan bahwa di sini ada beberapa hal yang sama, gitu kan, di sini. Bentar. Nah, di sini tuh ada beberapa hal yang sama. Seperti apa sih? Ini loh. Ini contohnya. Tadi kan syaratnya adalah MUEY per PY MUX per PX. Ini kan harus sama dengan atau harus sama. Nah, ini yang sama yang mana ini? Ini sama dengan mana ini? Ini sama dengan mana ini loh. Ini loh maksudnya barang yang sama. Nah, setelah kita tahu itu, kita tahu yang mana aja yang sama. Di sini kita mulai.
Dengan apa? Kita telah lihat unitnya, yaitu dia bisa mengungsi A sebesar 5 dan B sebesar berapa? 2. Dan di sini ada A sebesar 6 dan A sebesar 3, serta ada A sebesar 7 dan B sebesar 4. Nah, dari kedua ini kita kalikan dengan harganya atau harga yang sudah tadi kan pendapatannya tadi adalah 2.400.000. Nah, kombinasi barang manakah yang bisa menghabiskan uang 2.400.000 ini? Kita coba ya. Barang A 5 dikali dengan berapa tadi? 200.000. Dan barang B-nya adalah 2 dikali dengan 400.000. Jadi 200 kali 5 adalah 1 juta. 1 juta dan 400 kali 2 adalah 800.000. Lah, di sini kurang nih, kurang berapa? Kurang 600. Ini kalau dijumlahkan hanya 1.800.000. Sebentar. Ini kalau dijumlahkan hanya 1.800.000. Cuma sebesar 1.800.000. Kurang. Berarti ini coba lagi. 6x kali 200 berapa sih kali 200? 6x berapa? 1.200.000. Sedangkan 3 kali 400 3 dikali 400 berapa sih? 3 kali 400 400.000 sama dengan berapa? Berapa ayo? Berapa 4 kali 3? 400 dikali 3 berapa? 400 dikali 3 adalah 12. Yaitu 1.200.000. Ini kita jumlah hasilnya berapa dia jumlahnya? 2.400.000. Lah, inilah kombinasi yang bisa memenuhi. Berarti kombinasi manakah? Jadi, nah kita kembali ke soal tadi ya. Jadi, dari hasil tadi yang kita lihat tadi itu jadi kombinasi 6 barang A dan 3 barang B yang bisa memenuhi kepuasan. Kayak gitu ya. Nah, tadi itu kan kita udah belajar mengenai hukum Gaussian 1, hukum Gaussian 2 yang ada di pendekatan kardinal. Nah, selanjutnya ini pendekatan berikutnya yaitu pendekatan ordinal yang berbeda dengan pendekatan kardinal. Nah, dalam hukum pendekatan ordinal, sebenarnya kepuasan manusia dalam mengkonsumsi barang dan jasa tidak bisa diukur dengan nominal tertentu. Tetapi hanya bisa dibandingkan. Pendekatan ordinal lebih menekankan pada preferensi bahwa barang A lebih saya sukai dari barang B, seperti itu. Beberapa jenis barang atau jasa yang dikonsumsi setiap orang tentu memiliki kepuasan yang berbeda. Barang A lebih disukai daripada barang B, saya akan lebih senang mengkonsumsi barang A daripada barang B, jadi barang A memberikan kepuasan yang lebih tinggi dari barang B. Untuk membandingkan kepuasan dari barang atau jasa yang dapat dikonsumsi dalam pendekatan ordinal ini, yaitu menggunakan alat analisis yaitu berupa kurva, yaitu kurva apa? Kurva indifferent curve ataupun kurva indifference. Nah, di dalam kurva indifferent curve menunjukkan beberapa titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama, seperti dalam contoh ilustrasi ini. Nah, dalam kurva indifference yaitu menggambarkan bahwa kombinasi di sini kan tadi ada beras putih dan jagung ya. Jadi beras putih dan jagung yang dikonsumsi pada titik A, B, C, D, E, dan F adalah setiap kombinasi barang pada titik tersebut memberikan kepuasan yang sama. Jadi maksudnya adalah dimanapun mau di titik A, di titik B, C, D, E, F ini kepuasannya sama. Yaitu ketika seseorang itu dalam ataupun berada di titik A, dia itu
mengonsumsi 16 beras putih dan 12 jagung. Jadi gini, ketika saya lebih memilih, ya, saya lebih memilih beras putih lebih banyak daripada beras jagung. Ini adalah preferensi dari seseorang, ini preferensi ya. Jadi seseorang itu mempunyai preferensi, perbandingan gitu kan. Jadi saya harus mengorbankan saya tidak lebih banyak mengonsumsi beras jagung karena saya mengonsumsi beras putih. Nah, di sini kalau kita lihat dari kurva indifferent curve itu seperti ini. Di seluruh garis ini, di seluruh titik A sampai F ini itu memiliki kepuasan yang maksimum gitu. Jadi seseorang itu mau di titik A, di titik B, di titik D sampai F, yaitu memiliki kepuasan maksimum. Dan di dalam kurva indifferent curve itu dengan ciri-ciri yaitu kurva indifferent curve yaitu ciri-cirinya yaitu ya. Ciri-ciri kurva indifferent. Kurva indifferent itu yaitu pertama dia itu semakin ke kanan atas ini ya, semakin ke kanan atas dia itu semakin tinggi tingkat kepuasannya atau menjauh dari titik origin. Titik origin adalah titik 0. Maka ketika menjauh dari titik origin ini atau titik 0, maka tingkat kepuasannya akan sangat tinggi. Ini kan utilitas pertama, kepuasan kedua, dan kepuasan tiga. Dan kurva indifference tidak pernah berpotongan satu sama lain, gitu kan? Jadi antara U1 dan U2 dan U3 tidak akan pernah berpotongan. Jadi di sini adalah U1 juga memberikan kepuasan, U2 juga kepuasan, U3 juga kepuasan. Jadi tidak akan pernah ada perpotongan tiba-tiba U1 memotong U2, tidak. Dan dia cenderung berselup negatif. Berselupnya negatif. Dan cembung terhadap titik 0. Jadi sini, ini maksudnya cembung dari titik 0 kan di sini. Ini cembung terhadap titik 0 di sini. Itu adalah ciri-ciri dari kurva indifferent curve. Jadi seperti itu. Jadi kurva indifferent curve itu bisa dikatakan bahwa di semua titiknya itu memiliki kepuasan yang sama, gitu kan. Cuma di dalam sini ada preferensi, kembali lagi kepada preferensi ataupun keputusan seseorang apakah dia lebih banyak mengonsumsi beras jagung atau lebih banyak mengonsumsi beras putih. Jadi ketika kalian lebih memilih makan daripada kalian jalan-jalan, maka harus ada yang dikorbankan. Dalam kehidupan sehari-hari, itu juga kita praktekkan ketika kita ingin beli misalkan handphone, kita harus mengorbankan tidak banyak jajan karena kita harus menabung. Ketika kita ingin liburan dan yang satunya liburan, satunya adalah shopping. Yang mana yang dikorbankan? Gitu kan. Sedangkan pendapatan kita itu cukup untuk melakukan satu hal. Kalau mau melakukan dua hal, harus ada yang sedikit dikorbankan. Itulah. Jadi selama kita belajar tadi mengenai pendekatan kardinal, hukum Gaussian 1, hukum Gaussian 2, dan pendekatan ordinal serta distribusi, itu saling berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi konsep-konsep ini bisa kalian gunakan atau implementasikan dalam kehidupan, gitu kan. Hal ini itu nanti berhubungan dengan rasionalitas. Bagaimana rasionalitas kalian gitu? Menurut kalian bagaimana? Apakah ini itu kalau kita bilangnya worth it enggak sih? Kalau aku lebih banyak maksudnya aku lebih banyak belajar daripada tidak. Tergantung preferensi kalian. Atau lebih banyak aku makan beras putih atau beras merah, tergantung kalian juga. Itu preferensi tiap orang, tiap individu berbeda-beda. Jadi itu materi hari ini sudah banyak yang kita bahas. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.